Ya kita lanjut, kita berikan kesempatan dulu kepada Bang Willy. Bang, masa tadi dibilang Bang kampanye cuma 200 orang Bang? Jadi karena apa yang dibilang oleh... Oh 300 naik 100 Bang, aduh. Maria ini salah nih. Ya enggak. Naiknya cuma 100 Bang, 300 Kita ralat Bang, diskonnya tidak jadi Bang. Ya. Lanjut Bang Willy. Mang Anies ini saking hebatnya. Mau 100, 200, 300. Tapi terus menjadi pembicaraan. Kenapa? Mang Anies ini seperti meteor menjadi harapan baru. Itu yang nggak bisa dipungkiri. Sehingga Andre sangat resah dan gelisah. Dan di ujung ketakutan. Iya, kenapa? Takut sampai dihitung detail sama Andre. Jadi kalau Andre benar-benar memiliki basis massa yang kuat. Nggak usah khawatir. Tenang ya. Nah, jadi itulah yang membuktikan bagaimana Anies nih luar biasanya. Jadi orang musik, resah, Bang Andre. gelisah. Kalimatnya mesti dilengkapi. Nah, jadi gini, gantian kita. Enggak, gantian. Tadi Andre udah bicara, sekarang Ya, kita gantian. silakan Bang. Monggo. Jadi saya saran sama Andre nggak usah Andre bekerja benar sebagai anggota dewan. Andre ini hebat. Tapi memang untuk calon presiden terjadi pergeseran yang luar biasa. Kenapa? Orang Minang melihat Marabulainya gagah. Namanya Anies Baswedan. Dan orang di Minangkabau itu akan baralek gadang. Nah itulah kemarin diarah-arah. Jadi memang inilah kemudian tes orang Minangkabau. Yaitu melihat pemimpinnya itu penuh dengan intelektual dan integritas. Gitu. Jadi Andre sebagai anggota dewan masih bisa eksis, tapi kalau capresnya itu dalam jurang ketakutan begitu. Anda melihat ada pergeseran pemilih juga dari Gerindra kepada Gini, pendukung Anda? saya mau berbicara tentang kerangka metodologi dulu. Apa ini juga pembelajaran untuk Pangi. Mengukur asosiasi pemilih berbasiskan partai dengan capres, kita harus melihat satu realitas yang dinamakan dengan asosiasi pemilih kepada partai kita minimalis. Maksimal 13%. Jadi kalau ada survei-survei elektabilitas partai itu ibaratnya menimbang cincin emas dengan timbangan beras. Artinya itu tidak match, fail. Nah apalagi tadi pemilih ini ke sini, ini pemilih sini itu tak gatuk nama. Tapi secara presisi. Artinya apa itu Bang? Harus ada translate di bawah. Tak gatuk itu cuma cuma dicocok-cocokin aja. Benar itu. Enggak. Tapi itu dihitung itu presisinya jauh. Jadi lebih banyak spekulasinya. Saya ini kan latar belakang filsafat. Cukuplah filsafat yang memiliki kebenaran yang spekulatif. Jangan riset memiliki kebenaran yang spekulatif gitu. Kenapa? Ilmu pengetahuan itu kan bentuk advance dari filsafat gitu. Jadi sekali lagi bahwasanya kita hormati tapi itu tidak memberikan cerminan. Itu hanya memberikan bayangan-bayangan. Nah bayangannya takutnya kita kabur gitu. Jadi itu satu. Jadi apa yang kita lakukan, ini pemilih ini seperti ini. Jadi sekali lagi politik selalu didrive oleh harapan baru. Dan itu direpresentasikan oleh Anies Baswedan. Dan ketakutan-ketakutan gitu. Nah apa itu ketakutan yang paling penting? Ya ketakutan bahwasanya yang akan melanjutkan kepemimpinan ini bukan dari circle-nya gitu. Bukan dari establishment. Ketakutan gitu. Dari siapa Bang? Dipertegas, diperjelas Bang itu Bang. Kalau saya merujuk senior saya tadi ini persepsi publik itu. Andre. Jadi bahwasanya yang Pangi bilang tadi benar. Jadi Aceh misalnya kalau kita refleksikan dalam catatan demokrasi kita. Ini kan yang memimpin Aceh ini PJ ya. Dan itu izin keluar itu kayak ingus gitu, maju mundur cantik gitu. Jadi keluar terus ditarik, terus diklarifikasi, ditarik lagi, diusir gitu. Itu kami tuh sampai pindah 3 atau 4 kali gitu. Jadi ini tidak dapat. Jadi kumaha atuh. Tapi yang datang penuh terus ya. Nah, itu jadi Bang Mardhani, Anies ini modal bismillah. Hasil alhamdulillah rezeki anak soleh. Subhanallah. Ini Nasdem sama PKS sudah kompak ya di meja Udah catatan kompak demokrasi. ini, Bukan hanya kompak, kami ini sehati Pak. Jadi gini, bedanya kuat banget ini kayaknya. Bedanya ya, koalisi perubahan ini datang dengan kesadaran. Nggak mungkin orang kemudian dipaksa-paksa atau dijodoh-jodohin gitu. Lu kawin sama si Anu ya, lu kawin sama si ini ya. Kagak, ini datang dengan penuh cinta dan Luar kasih. biasa. Oke, jadi Nasdem PKS sudah jodoh nih. Nyambung. Bukan hanya jodoh, ini
Ibaratnya nih, Jadi ntar dengan, lagi, dengan PKS dan Demokrat tadi kayak gitu. insya Allah Bang, nanti abang kami kasih undangan. Bukan. Undangannya Ya, kami begitu, kasih. iya. Bang Panda sebagai orang yang senior berpolitik dan tanda-tanda yang dikatakan Pak. Kami kirim undangan nanti. Jadi kalau sudah ada tanggal, hilal sudah mulai kelihatan. Bang Panda sebagai senior dalam politik, kami kirim undangan. Aku tadi terharu. Ah. Capek kali kau menjelaskan Anies. Oh, itu tugasku Bang. Tugasku ini menjelaskan Tidak, dia apa pekerjaan menjelaskan Anies Prabowo Baswedan, tadi Bang. sangat sederhana Ah. dan langsung aktual. Tapi dari tadi kau ambil kata-kata apalah terjerumus. Harus begitu Bang. terancam lah. Nah kami ini penuh dengan Berarti saya dan kurang, penuh dengan kurang, dendam. berarti kurang kuat tuh pengaruhnya. Masalah kuat enggak kuat abang rasakan nanti. Oh, Bagaimana meledak-meletupnya barang itu. Abang lihat kemarin di Medan kan. Hujan-hujannya itu di Istana Di Medan Maimun. itu, Bang. Enggak Di bergerak Medan barang itu. itu Bang. Medan itu perlu rekreasi. Waduh, rekayasa. Siapa aja Abang datang itu. lihat, itu udah turun tangan. Cabut spanduk sini, cabut spanduk Dengar sini. dulu, aku- Bikin acara sana, bikin acara sini. Bang, Medan meledak pecah, barangnya Bang. Medan pecah. Aku ini, Meledak, Bang. aku Bang ini Manda, anak Bang Medan. Manda. Abang tuh Aku anak anak sudah tinggal Medan. di Jakarta. Bagaimana itu Bersuara ini. disunglap Ya, Bang jadi Manda. keuntungan. Bagaimana disunglap itu jadi rekreasi. Bagaimana disunglap makan pre. Betul. Jadi jangan diambil ukuran. Itulah Medan. Nah, boleh saya Beda, bicara Bang. gantian. Sekarang Boleh. anak Silakan, muda. silakan, Boleh. silakan. Nah, Gak boleh. sini. Jadi gini, ini menarik pernyataan Bang Willy itu. Jadi bukan ada ketakutan Bang. Kita ingin memastikan antara klaim dan realita. Karena klaimnya puluhan ribu yang akan menyambut. Ternyata 300. Lalu waktu acara Jalan Sehat sudah 55 ribu kupon yang sudah tersebar. Dan akan puluhan ribu datang. Ternyata 2.000. Ini bukan ketakutan. Hanya ingin mengetahui dan menyampaikan antara fakta dan realita. Jangan sampai rakyat dininak bobokkan dengan klaim, ternyata realitanya tidak. Hanya itu, jadi nggak ada rasa ketakutan sama sekali. Nah, saya senang lihat abang saya Dawi begitu semangat cerita Medan, tapi cerita Sumbar nggak semangat beliau. Mas Andre. Jadi gitu. Jadi Mas Andre, saya paham nih ada masalah antara basisnya Mas Andre dengan pemilihnya Anies. Karena mereka pada prinsipnya sama orangnya. Masanya sama, basisnya sama. Nah, ini ada PR besar untuk Pak Prabowo. Karena ada persepsi lagi, persepsi masyarakat yang salah. Saya tahu betul ya, Pak Prabowo seperti yang tadi ceritakan. Memiliki keinginan besar ya, untuk mempersatukan bangsa ini. Tetapi masyarakat tidak bisa menangkap maksud itu. Jadi ketika Pak Prabowo masih 02, dia harus menentukan karena ada ratusan orang yang ada di penjara. Yang dia dipenjarakan oleh, saya bilang rezim bukan ya. Harus memilih. Kalau saya nggak bergabung, mereka di dalam. Kalau saya bergabung, dia keluar. Dia milih bergabung. Ini ada film di India namanya RRR. Itu persis kisahnya Pak Prabowo. Coba nanti lihat di film itu di Netflix, mohon maaf saya sebut nama. Pak Prabowo masuk, enggak gini. Pak Prabowo dulu itu menjadi dalang ketika dia capres. Dia mau mengatur semua elemen. Maka dia berjanji sangat besar, sangat tinggi ekspektasinya oleh pendukungnya. Dikira itulah janji, entah jadi atau enggak, janji itu diinginkan oleh masyarakat pendukungnya harus dilaksanakan. Padahal Pak Prabowo tidak jadi presiden. Tapi pendukungnya masih menginginkan janji itu dilaksanakan. Enggak match itu. Nah di sini persoalannya. Sekarang Pak Prabowo itu menjadi wayangnya. Yang semula jadi dalang, sekarang jadi wayang diatur oleh semua mantan pendukungnya. Pak Prabowo ini ada PR besar. Menyampaikan persoalan ini kepada mantan pendukungnya bisa atau tidak. Kalau bisa, ini kan Pak Prabowo dan Anies ini dua tokoh terbaik untuk saat ini. Untuk capres menurut saya pribadi. Ya, menurut terbaik. Jadi kalau Prabowo dengan Anies, tolong selesaikan secara pribadi antar kalian. Seperti itu. Tapi persepsi publik ini yang saya sampaikan. Maksudnya Anies dengan Prabowo ini kan memang orang dekat gitu loh. Jadi jangan kemudian mengorbankan para pemilih. Karena pemilih juga bingung nanti. Jadi Bang, soal Bang Nahara itu saya agak sama juga. Persamaan kepentingannya sama bahwa memang pada konteks basisnya Pak Prabowo dengan Pak Anies ini irisannya, zonasinya sama. Maka kalau kemudian kemarin Pak Prabowo dianggap 2019 sebagai tokoh oposisi sebelum bergabung, menjadi saya nggak menyebut antitesis ya, tapi antitesa dalam konteks yang beda memang. Nah sekarang ketika memang Pak Prabowo itu sudah tidak ada di situ lagi, maka mereka merepresentasikan ada tokoh baru yang menjadi simbol kepentingan mereka.
yang tadi mereka kehilangan orang tua tadi yang dianggap memang tidak ada representasi tadi. Nah, dianggaplah kemudian Anies adalah perubahan dan keberlanjutan itu ditambah perbaikan. Ya. Dan konteks perubahan dan keberlanjutan menurut saya ada konteks yang tertinggal, yaitu adalah diksi perbaikan. Maksudnya perbaikan dan keberlanjutan, itu penting keduanya. Nah, dengan irisan pemilih yang sama ini, sekarang ikonnya itu, saya mengatakan, ada yang mengatakan ini antitesisnya Pak Anies, kan begitu. Tapi dari data kita kan, yang masyarakat merasa setuju untuk program Pak Jokowi dilanjutkan atau layak dilanjutkan atau tidak, itu angkanya masih besar 51%. Hanya di angka 37% yang mereka mengatakan program Pak Jokowi tidak layak dilanjutkan. Dan itu ada pada basisnya Pak Prabowo, ada basisnya Pak Anies, ada juga pada basisnya Mas Ganjar. Makanya keberlanjutan itu tetap ada sebetulnya di basisnya Pak Anies. Dengan basis Pak Prabowo sama. Yang kedua adalah sumber wilayahnya, basisnya. Saya mengapa apa yang disampaikan Bang Willy tadi bahwa saya ini tidak bisa berasumsi gitu. Persepsi atau pikiran-pikiran liar, saya adalah empirik objektif bukan intersubjektif. Ini bahayanya gini Bang, sama orang warung yang lagi dibuka Bang, rame. Kemudian kita berpikir ada dua, kursinya dikurangi jumlahnya sehingga orang berdiri, atau memang makanannya enak atau harganya yang murah gitu. Jadi ini kan perhimpunan survei opini publik, itu tidak bisa asumsi Bang, gak bisa persepsi. Kalau persepsi intersubjektif bahaya loh Bang, contohnya bagaimana mungkin orang Sumatera Barat menilai bahwa Pak Prabowo lebih Islami daripada Pak Jokowi. Nah itu faktanya begitu. Makanya pendukungnya Pak Prabowo itu basisnya lumbungnya keluar semua itu letupannya di Sumatera Barat. Padahal kalau lihat misalnya kita lihat rentang blok ideologisnya nggak ketemu Bang. Lihat silsilahnya jauh. Tapi itulah persepsi, itulah asumsi, itulah pikiran masyarakat. Yang tadi yang dibilang oleh Bang Mardhani tadi juga bahwa oh ini persepsinya begitu, rezim gitu. Asumsi itu, tapi itu bukan empirik objektif. Itu bukan apa yang dilihat itu yang didapatkan, tidak. Nah ini berbahayanya intersubjektif ini. Nah itu yang kemudian klaim-klaim tadi, kalau saya mengatakan basisnya sama, Sumatera itu Pak Anies kuat. Basisnya Pak Anies itu ada di 4 wilayah, Sumatera, DKI, Banten, Jawa Barat. Ditambah Sulawesi sama Kalimantan. Hampir sama dengan Prabowo dong ya? Sama persis banget dengan Pak Prabowo. Nah sekarang basisnya Pak Prabowo maksud saya di Sumatera itu tergerus mulai ada perubahan gitu. Perpindahan migrasi itu terjadi, itu dari data mentah kita baik Bayro, baik Rostep itu walaupun itu data yang kemudian Bang Willy punya cara sendiri menilai sesuatu gitu, tapi data kita ya kita bisa menjelaskan itu gitu bahwa ada memang perubahan itu. Valid, ya? Adanya masalah yang kemudian mereka merasa bahwa kok Anies itu seolah-olah menjadi oposisi mereka gitu. Keberlanjutan itu tidak ada pada mereka ingin ada perubahan. Nah perubahan itu simbolnya ke Anies, bukan ke Pak Ganjar, bukan ke yang lain. Ini irisan secara geografis atau ideologi? Itu wilayah. Oke. Kalau basisnya pemilihnya berdasarkan umur saja, itu sebenarnya juga nggak jauh beda. Pemilih Pak Anies itu dominan memang milenial, usia 29 sampai usia 39 dan generasi Z. Nah Pak Prabowo itu basisnya memang baby boomers memang. Tapi ada juga irisan milenialnya, usia 55 tahun ke atas. Tapi Mas Ganjar di tengah, dia pada usia yang generasi X, usia 40 sampai 55. Nah kalau kemudian kita lihat dari basis yang lain, misalnya dari pendidikan, itu juga kelihatan kenapa kemudian dari pendidikan seolah-olah pemilih rasional lebih besar ke Anies misalnya. Karena usia pendidikan itu kelihatan bahwa pendidikan tinggi itu cenderung memang dominan ke Anies. Mas, satu setengah detik aja. Saya mau tanya ini, pertanyaan di media sosial nih. Iya. Kenapa kalau Anies itu ke daerah banyak disambut orang, sedangkan Ganjar itu nggak ada yang nyambut? Kenapa kalau disurvei, Ganjar lebih tinggi kadang-kadang? Nah itu soal sambut menyambut itu yang dibilang itu kan tidak ada relevansi dengan elektabilitas Bang. Kadang-kadang itu kemudian itu persepsi, itu asumsi. Jadi orang rame kemudian menyapa, menyalami mobil itu di kerumun, itu elektabilitas besar. Nggak ada Disambut di gitu. daerah mana dulu, Bang? Karena belum ada jaminan. Bang Panda silakan. Diskusi kita ini makin tersesat ini. Jadi tolong silahkan Bang, gini, silahkan. Kita masih on the bagaimana track, Bang. mungkin tadi membandingkan Ganjar dengan apa tadi yang dialami oleh Anies. Jauh lah, jauh panggang dari api gitu loh. Ada satu, apapun cerita Pak Prabowo tadi bergabung, bagaimanapun juga harus diakui dalam catatan sejarah jiwa besarnya dari Jokowi. Ketulus ikhlasannya
menerima Prabowo yang 2 kali rivalnya. Iya, yang 2 kali rivalnya, iyalah. Padahal tadi pujiannya udah panjang Loh, kali bukan maksud saya, ini peristiwa sejarah di Republik kita. Terjadi tadi satu rekonsiliasi membuat kita kuat menghadapi pandemi. Itu fakta. Ya. Tidak ada lagi kadrun, cebong dan segala macam. Itu sikap daripada Jokowi menerima Prabowo itu masterpiece. Gitu loh. Jadi jangan kemudian ditarik-tarik ke ini. Dari cerita kalian itu tadi ada satu sisi sikap daripada Jokowi dalam menghadapi baik apakah itu keterlibatan Prabowo maupun juga dengan dia bilang hati-hati jangan asal-asalan milih presiden. Itu sebenarnya dalam konteks besar ada satu sikap dia untuk satu kesatuan gitu loh. Untuk satu yang terbaik untuk bangsa ini. Tapi tetap Pak Jokowi genit. Apa ya? Kau rambut putih lah, dukung A, dukung B. Loh, Harusnya sebagai kepala negara, dia netral dan jaga pemilu 2024 itu sukses. Jangan komen kiri kanan. Bukan itulah risiko kalau sudah jadi superstar. Iya. Ya, dia lebih enak komennya itu yang membawa nilai intelektualitas, spiritualitas. Jangan bab yang remeh-temeh gitu. Itulah yang paling intelek. Bagaimana? Itu bisa jadi tema tersendiri di catatan demokrasi. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami pemirsa. Ya pemirsa, di studio catatan demokrasi sudah hadir Syekh Bapak Jaber. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kami hormati, kami muliakan tamu undangan, Bang Andro, Kak Maria, pemirsa TV One Catatan Demokrasi. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada kisah 2 saudara dalam satu wilayah. Mereka tinggal di satu wilayah. Tapi ada sedikit perselisihan antara 2 saudara tersebut. Sampai satu tidak ingin melihat yang lain. Mereka tinggal rumah satu dan rumah 2. Di antaranya ada sungai. Sungai yang indah sekali. Tapi saudara A tidak mau melihat saudaranya sama sekali. Karena setiap hari melihat saudaranya merasa tambah iri, tambah dengki terhadapnya. Akhirnya memanggil tukang bangunan. Minta tolong, saya membangun pembatas. Supaya saya tidak ingin melihat saudara. Kok view-nya indah, sungainya sangat luar biasa. Udah begitu aja. Siap. Dia pergi mau beli bahan bangunan, tiba-tiba datang saudara yang kedua. Minta yang sama. Minta membangun pembatas supaya tidak melihat view. Kok kenapa? Ternyata ada perselisihan antara 2 saudara. Kata tukang bangunan, ahli hikmah beliau, baik, saya insya Allah membangun pembatas. Tapi kasih saya waktu seminggu. Tapi saya ada syarat. Kalau saya bangun, saya tidak suka ada yang mengganggu saya. Tinggalkan tempat ini. Saya bekerja sendiri. Setelah seminggu silakan datang. Insya Allah beres semua. Ya, mereka tinggalkan tempat. Setelah seminggu balik lagi. Tapi ketika mereka balik lagi, kok dindingnya nggak ada, pembatas nggak ada. Kok kenapa tidak membangun pembatas? Ternyata beliau membangun jembatan antara rumah ke rumah. Kaget saudaranya, kenapa membangun jembatan? Saya tidak minta jembatan. Kata tukang bangunan, saya bangun jembatan agar terhubung baik. Jagalah bersaudaraan. Kata beliau, saudara, dunia demi kebaikan, bukan dunia demi keburukan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Jagalah bersaudaraan karena tidak ada yang beruntung dari permusuhan kalian kecuali syaitan dan musuh kalian.
Jagalah persaudaraan demi kebersamaan untuk kemaslahatan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Syekh Muhammad Jaber, Bang Mustafa Nara, Bang Mardani, dan juga Bang Willy sudah ada di Catatan Demokrasi. Bang Wangi, Bang Andre, Bang Pandana Baban, terima kasih banyak waktunya hari ini. Itu dia, persaudaraan yang penting. Terima kasih banyak pemirsa. Kami akhiri Catatan Demokrasi hari ini. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.